Selamat malam. Malam hari ini kita akan membahas soal. Jadi ada beberapa soal dari teman-teman yang sudah masuk ke tempat saya. Uh, yang pertama ada soal dari Mbak Eli dan Mbak Yani. Soalnya kebetulan sama. Nah, soal ini adalah tugas dari uh, apa ini? Mata kuliah ADBI 4500 ya. Nah, kebetulan tadi sempat saya cek gitu ya, saya sempat tanya ke Mbak Eli, Mbak ini kan bukan mata kuliah keuangan gitu ya, tapi memang soalnya itu ya, tentang analisis investasi ya, keputusan investasi. Apa nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua nanti ada juga pertanyaan dari Mbak Ani, itu dari modul 4. Kebetulan Mbak Ani katanya ngitung nggak ketemu hasilnya kalau nggak cocok. Nah, nanti akan saya bahas. Kemudian yang ketiga adalah soal minggu lalu. Jadi ada tugas dari tutoran pusat ya, itu mengenai apa, uh, CAPM itu ya. Kan minggu lalu jawaban saya masih salah gitu ya karena ada informasi lain yang saya kurang pahami. Nah, malam hari ini akan saya bahas. Saya akan mulai. Yang pertama adalah pertanyaan atau soal dari Mbak Eli. Soal ini tuh mengenai uh, analisis investasi ya. Ini adalah modul ketiga ya. Modul ketiga kita sudah pelajari teknik-teknik investasi ya. Kok muter-muter sudah. uh, Tunggu, ini masih loading ini. Sebentar, ini kok lama ya loadingnya ya. Oh, ini kok lama sekali ya. Oh, atau kita bahas ini dulu aja karena ini masih loading. Oke, ini soal tuton minggu lalu. Ya, Anda masih ingat ya? Sudah terlihat ya, Mbak ya? Saya akan bacakan soalnya. Perusahaan Prabu Batik merencanakan untuk investasi di Kalimantan dengan uh, nilai investasi sebesar 200 juta. Kas masuk bersih usaha ini ditaksir sebesar 26 juta per tahun. Diperkirakan betanya 1,2 dengan rata-rata rasio utang dengan modal sendiri sebesar 1,5. Pajak penghasilan yang ditanggung sebesar 35%. Manajer keuangan perusahaan berpendapat bahwa tingkat keuntungan bebas risiko diperkirakan berkisar 9%, dan rata-rata keuntungan portofolio pasar diperkirakan sebesar 15%. Hitunglah NPV investasi tersebut apabila akan didanai sesuai dengan kebijakan rasio utang dengan modal sendiri sebesar 1 dan biaya utang sebelum pajak adalah 15%. Ingat ya soal ini ya. Oke. Jadi ada beberapa informasi di sini. Jadi diketahui betanya adalah 1,20 ya, atau 1,2, di mana beta 1,2 ini adalah untuk rata-rata rasio utang dengan modal sendiri sebesar 1,5. Nah, sedangkan di soal ini kan ditanyakan uh,
kebijakan rasio utang dengan modal sendiri sebesar 1 gitu ya. Jadi kita perlu konversi ya. Oke, itu yang catatan yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, informasi yang kedua adalah mengenai pajak penghasilan ya, atau kita simbolkan T ya. T itu tax ya. Dimana taxnya adalah 35%. Kemudian diketahui juga risk free atau tingkat keuntungan yang bebas resiko ya. Risk free itu atau disimbolkan RF adalah 9%. Kemudian rata-rata keuntungan portofolio pasar diperkirakan sebesar 15% atau ERM ya. Expected risk market ya. Adalah 15%. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah NPV berdasarkan kebijakan rasio utang modal sendiri sebesar 1 dan biaya utang sebelum pajak 11%. Nah, sebetulnya soal ini sama persis dengan yang Anda bisa baca di modul 7. Modul 7 halaman 10 kalau saya lihat di modul online ya. Itu 7.9 sampai 7.10 gitu. Nah, soalnya sama persis, cuman yang membedakan angkanya saja ya. Angkanya. Oke, dari soal ini kita bisa jawab. Yang pertama, kita harus menyesuaikan rasio utang modal sendiri ya. Jadi kan tadi adalah 1,2 kan diketahui betanya. Nah, itu perlu kita sesuaikan untuk rasio utang modal sendiri yang besarnya adalah 1 ya. Jadi 1,2 itu adalah untuk rasio utang modal sendiri 1,5. Nah, itu caranya ini ya, rumusnya ini beta ini ya, beta dibagi 1 plus 1 kurangi T kali rasio utang. Ini saya tulis di atas ini ya. Jadi beta IU sama dengan beta 1 ditambah 1 kurangi T kali B per S. Kali B per S. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ya, betanya 1,2, T-nya 0,35 atau 35%, kemudian rasio utang dengan modal sendiri adalah 1,5. Nah, setelah itu kita masukkan. Ketemunya adalah 0,608 atau saya bulatkan menjadi 0,61 ini. Ya, sama ya dengan jawaban Mbak Eli ya. Oke. Nah, kemudian biaya modal sendiri pada saat tidak menggunakan utang adalah, itu disimbolkan kita perlu menghitung KEU. KEU itu adalah biaya modal sendiri pada saat tidak menggunakan utang ya. Jadi ini dananya itu tidak utang tapi dananya menggunakan modal sendiri ya. Nah, itu rumusnya adalah RF, saya tulis di atas ini ya, KEU itu adalah RF ditambah ERM dikurangi RF dikalikan dengan ini beta IU ya, yang kita temukan di soal sebelumnya ya. Ini rumusnya, KEU sama dengan RF tambah ERM kurangi RF kali beta IU.
Nah, kita hitung di sini 9% tambah 15% kurangi 9% dikalikan 0,61. Hasilnya adalah 12,67 ya. 12,67. Mbak sambil ngitung ya, sambil dihitung. Oke. Nah, ini belum selesai ya, karena kita disuruh cari NPV-nya. Ya. Oke. Nah, setelah itu jika kita menaksir biaya modal sendiri pada saat rasio utang sebesar 1 dan menggunakan rumus Modigliani dan Miller, itu Anda bisa baca di modul 6 mengenai teori struktur modal. Maka biaya modal sendiri adalah, itu kita rumuskan, kita simbolkan KE. Nah, KE adalah KE sama dengan KEU ditambah KEU dikurangi 11%, itu adalah biaya utang sebelum pajak ya, T ya. Atau saya simbolkan T2 ya. Untuk membedakan dengan T yang awal tadi, saya simbolkan T2. Nah, kemudian dikalikan 1 kurangi T1. Nah, T1 itu pajak yang tadi ya, pajak penghasilan yang ditanggung. Oke. Nah, rumusnya ini ya, KE ini ya. Nah, KE ini nanti yang akan kemudian dipakai untuk menentukan itu NPV-nya ya, diskon faktor untuk NPV. Nah, kita tinggal masukkan nih, KEU kan sudah ketemu tadi 13,76. Ya, 12,67 yang ini tadi ya, KEU ditambah 12,67 kurangi 11%, kita kali 1 kurangi 0,35. Nah, ketemunya KE adalah 13,76. Oke. Nah, selanjutnya langkah berikutnya kita perlu mencari biaya modal tertimbang. Nah, modal tertimbang atau simbolnya adalah KO sama dengan KE yang tadi kita temukan ya. KE yang kita temukan tadi dikalikan 0,5. 0,5 itu ini karena tertimbang ya. Tertimbang itu kan berarti rata-rata ya. Jadi perlu kita bagi. Kalikan 2, kalikan setengah itu berarti kan dibagi 2 ya. Ya, dibagi 2 ditambah 11% ini adalah tax 2 tadi ya. Pajak kedua 1 dikurangi tax 1 ya, 35% itu X1 dikalikan 0,5. Jadi 0,5 itu adalah rumusnya ya, koefisien rumusnya itu. Nah, setelah itu kita masukkan aja ya. Ketemunya biaya modal tertimbang adalah 10,46%. Nah, hasilnya ini kita jadikan sebagai diskon faktor untuk menentukan PV ya. Jadi PV kas masuk tadi kan sudah diketahui di sini tiap tahun masuk 26 juta. Nah, 26 juta kita bagi dengan KO ya. KO biaya modal tertimbang yaitu 11,46%. Hasilnya adalah 248.576.000. Ini jawaban, ini PV kas masuknya. Nah, kalau kita cari NPV berarti kan kita NPV investasi, artinya kita harus membandingkan atau menyelisihkan dengan PV investasi. Nah, kemudian kita kurangi ya, dari PV kas masuk kita kurangi 200, hasilnya adalah 48.570.000. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa investasi Prabu Batik di Kalimantan
investasinya menguntungkan ya. Karena apa? Karena nilai NPV-nya positif ya, yaitu sebesar 48.570. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari Mbak Yanti atau Mbak Eli, Mbak Nuryani, jelas? Ini soalnya sama persis kok di modul, cuman diganti angkanya saja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke soal ini ya. Kok belum keluar ya? Ini soalnya kok belum. Oh, saya upload lagi aja kalau gitu. Oke, saya coba upload lagi. Oke, sambil nunggu kita masuk ke soal dari Mbak Ani. Ini soal Mbak Ani ini dikirim via WhatsApp ya Mbak ya. Nah, soal ini diambil dari modul halaman 4.34 ya. Anda bisa buka modul Anda juga, modul 4 halaman 4.34 ya, sambil dibuka. Ini Mbak Ani ini yang ditanyakan soal nomor berapa ini Mbak? Karena ini ada 3 soal ya. Nah, kebetulan ini yang saya siapkan soal nomor 1. Soal nomor 1. Oke. Anda bisa, atau saya bacakan deh soalnya. Suatu perusahaan transportasi sedang mempertimbangkan untuk mengganti bis lama dengan bis baru. Bis lama baru saja selesai direhabilitasi, sehingga diperkirakan mempunyai usia ekonomis sama dengan bis baru. Perusahaan terkena tarif pajak penghasilan sebesar 35%. Dan untuk memudahkan analisis, penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus. Perbandingan antara bis lama dengan bis baru adalah sebagai berikut. Harga bis untuk bis lama 50 juta, bis baru 80 juta. Usia ekonomis sama-sama ya, tadi sudah dijelaskan, yaitu 5 tahun. Nilai residu 5 juta dan 10 juta. Biaya tunai per tahun 50 juta dan 45 juta. Penghasilan per tahun 80 juta dan 80 juta, sama juga untuk penghasilannya. Tiap keuntungan yang dipandang layak adalah 18%. Apakah perusahaan mengganti bis lama dengan baru? Jelaskan perhitungan Anda. Nah, kemarin Mbak Ani yang nggak ketemu hitungan yang mana sih Mbak? Kan jawabannya sudah ada, cuman Mbak Ani nggak ketemu ya. Yang mana Mbak Ani nggak ketemu? Yang bagian mana? NPV itu atau yang mana? Nah, emang ini kebetulan saya hitung NPV juga nggak ketemu kok, hasilnya lain gitu ya. Hasilnya lain. Mana tadi?
Nanti saya ajari Anda menghitung pakai Excel ya. Oh, incremental NPV-nya ya. Saya kalau ngitung incremental ya, tapi yang saya siapkan ini masih nomor 1. Saya ngitung incrementalnya malah sama hasilnya, ketemu hasilnya. Ini saya ajari cara menghitungnya. Pakai Excel. Saya mau tanya dulu nih. Nah, penghasilan kan sama ya, sudah ya, gampangnya 80 juta kan sudah diketahui. Ya, nanti saya ajari hitungnya. Oke. 80 juta, 80 juta. Kemudian untuk biaya penyusutan, Anda ngerti nggak dapatnya dari mana ini? 9 juta dan 14 juta. Mbak Eli tahu nggak dapat biaya penyusutan 9 juta dan 14 juta? Tahu Mbak Ani tahu dapatnya dari mana? Oke, jadi untuk 9 juta dan 14 juta ini hasil caranya tadi itu bukan penghasilan ya, tapi bukan penghasilan tetapi harga bis ya. Jadi bis lama menghitung biaya penyusutan itu rumusnya adalah harga bis dikurangi dikurangi nilai residu ya. Nilai residu. Nah, kemudian hasilnya dibagi 5, dibagi umur ekonomis ya. Nah, misal kita mau menghitung bis lama dulu nih. Bis lama, harga bis lama adalah untuk rehabilitasi 50 juta kan. Ya, 50 juta dikurangi nilai residu. Nilai residu untuk bis lama adalah 5 juta ya. 5 juta. Jadi 50 kurangi 5 juta adalah 45 juta. Kemudian dibagi umur ekonomis. Umur ekonomisnya seperti diketahui adalah 5 tahun. Jadi ketemunya 9 juta penyusutan ya. Biaya penyusutan 9 juta. Nah, untuk bis baru sama rumusnya. Cuman ini tadi untuk harga bisnya 80 juta ya. Dikurangi 5 juta. 5 juta itu adalah hasil residu dan 10. Nilai residunya 10 ya. Yaitu jadi 70 juta kan. Nah, 70 juta ini kita bagi usia ekonomis, ketemunya 14 juta. Nah,
biaya penyusutan 14 juta. Nah, kita tinggal masukkan di sini. Terus untuk biaya yang bersifat tunai, bis lama 50 juta, bis baru 45 juta. Ini diketahui di soal ya. Nah, setelah itu biaya dan biaya kita jumlahkan, kita total ketemu 59 dan 59 sama ini. Nah, dari ini penghasilan kita kurangkan dengan biaya, ketemu laba sebelum pajak. Untuk bis lama 21 juta, untuk bis baru 21 juta sama. Kemudian dari pajak ini kita kenakan atau kita kurangi dengan pajak penghasilan besarnya 35%. 35% dari 21 adalah 7,35 juta ya. Nah, setelah itu dikurangkan, ketemu laba setelah pajak atau earning after tax ya, adalah 13,65 juta. Nah, dari sini kita bisa lihat arus kas masuk bersih adalah 22 juta. Nah, 22,65 juta plus 9 juta. Ini 9 juta ini adalah biaya penyusutan tadi ya. Kemudian untuk arus kas masuk bersihnya ini seharusnya bukan 22 ya, tapi 27 ini ya, ada ralat nih. Ini seharusnya 27. Ya, 27,65. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan, Mbak? Oh, cara menghitungnya. Oke. Mungkin yang buat salah di bagian ini, Mbak ya. Mungkin Mbak Ani yang ya oke. Mungkin Mbak Ani yang salah bagian ini, Mbak. Ya, sigma ini ya. Jadi kalau ini kita bacanya sigma. Sigma itu total ya. Nah, total dari tahun pertama sampai tahun kelima. Jadi 22,65 ini kita present value kan dari tahun pertama kita cari, tahun kedua kita cari, tahun ketiga kita cari, tahun keempat kita cari sampai dengan tahun kelima. Setelah itu kita jumlahkan, totalkan semua itu PV sampai dengan tahun kelima. Nah, ditambah, nah karena ini tidak ada sigma ya, jadi Anda cuman ini langsung ya, dari 5 ini Anda langsung present value kan satu kali aja, jadi nggak perlu Anda total seperti ini. Ini saya hitung ketemu hasilnya sama kok ya, untuk ini hasilnya bedanya cuman komanya aja tapi sama karena ini ada pembulatan. Jadi kalau hitungan saya ini ketemunya 70,83 Mbak ya, untuk yang ini. Kemudian untuk yang ini 5 juta ini kalau dipresentkan ketemunya 2,19. Nah, ini kalau saya total ya, min 50 tambah 70,83 ditambah 2,19 itu kalau saya total 23,2 ya. Jadi dibulatkan kan, kalau 23,02 kan kita bisa bulatkan 23,3. Nah, kalau misal Anda terlalu lama ngitung, Anda bisa pakai tabel itu kan. Anda bisa pakai tabel. Ya oke, ini kalau ujian boleh pakai tabel kan,